Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adib Fakhri Mutakin. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan lanjutan S2 di Manajemen Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai tugas kuliah dari mata kuliah Sistem Logistik dan Supply Chain Management dengan dosen pengajar yaitu Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo. Pembahasan kali ini mengenai studi kasus tentang seleksi vendor menggunakan metode Weighted Point Evaluation Method. Sebelum kita masuk ke studi kasus, sebelumnya akan kita jelaskan mengenai pengertian dari metode Weighted Point Evaluation. Jadi metode Weighted Point Evaluation adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan beberapa opsi atau alternatif berdasarkan serangkaian kriteria yang telah ditentukan. Metode ini sering digunakan dalam manajemen proyek, pemilihan vendor, atau pengambilan keputusan lainnya. Langkah-langkah dasar dalam metode ini yaitu pertama, kita harus mengidentifikasi mengenai kriteria evaluasi. Yang kedua, memberikan bobot untuk setiap kriteria. Ketiga, beri skor untuk setiap opsi. Yang keempat, hitung skor tertimbang. Yang kelima, jumlahkan skor total. Dan enam, ambil keputusan. Baik Bapak Ibu semuanya, pada slide berikutnya kita akan mencoba membahas mengenai studi kasus. Contoh studi kasus pada kesempatan kali ini yaitu mengenai seleksi vendor yang dilakukan oleh PT Warna. PT Warna adalah manufaktur cat di Surabaya. Saat ini Departemen Procurement sedang menyeleksi vendor kaleng cat. Ada 3 kandidat yang mengajukan proposal yaitu vendor A, vendor B, dan vendor C. Kriteria dan subkriteria yang digunakan untuk seleksi the best vendor tertera pada tabel di sebelah, yaitu ada quality dengan subkriterianya mengenai uniformity, price, guarantee, dan packing. Selanjutnya kriteria company dengan subkriteria financial strength, location, management, labor relation, dan capacity. Dan kriteria ketiga yaitu service dengan subkriteria delivery on time, reject amount, handling complaint, emergency support. Dan kriteria keempat yaitu sales personal dengan subkriteria knowledge, sales call, dan sales service. Pada saat ini perusahaan memiliki 3 expert untuk menilai setiap alternatif vendor dengan mempertimbangkan kriteria dan subkriteria serta bobot yang ditetapkan perusahaan. Scoring yang digunakan setiap expert yaitu 5 dengan nilai excellent, 4 dengan nilainya good, yang ketiga fair, 2 poor, dan 1 bad. Setelah kita menentukan kriteria dan subkriteria, langkah berikutnya adalah kita akan menentukan bobot untuk masing-masing kriteria dan subkriteria. Sebagai contoh di sini, untuk kriteria quality, saya memberikan bobot 30%, company 30%, service 25%, dan sales personal 15%. Dengan total bobot adalah 100%. Dan begitu juga untuk subkriterianya sendiri, di sini kita breakdown lagi untuk masing-masing poinnya. Sebagai contoh di sini, untuk uniformity saya memberikan bobotnya 20%, price-nya 30%, garansi 30%, dan packing 20%. Begitu juga untuk subkriteria yang lainnya. Jadi di sini saya sudah memberikan bobot masing-masing penilaian dan akan menghasilkan global subkriteria weight seperti bagian sebelah kanan ini. Ini adalah angka yang akan kita gunakan nanti sebagai perhitungan pada saat scoring. Setelah menentukan kriteria dan subkriteria dan memberikan bobot untuk masing-masing kriteria tersebut, maka nilai yang tadi ini terpampang di sini, yaitu di bagian global subweight ini. Ini adalah poin rata-rata untuk masing-masing subkriteria. Di sini kita juga sudah mendapatkan penilaian dari masing-masing expert. Sebagai contoh di sini vendor A dari expert 1 untuk
kriteria quality diberikan nilai adalah 4, 3, 4, 5. Untuk expert 2 memberikan nilai 5, 5, 4, 5, dan expert 3 memberikan nilai 3, 4, 5, 3. Dengan rata-rata adalah tertulis seperti di anak panah berikut ya. Di sini juga tertera untuk masing-masing penilaiannya, yaitu untuk vendor A, quality adalah sebesar 1,25, untuk company-nya 1,23, service-nya 1,03, dan sales personalnya adalah 0,64. Begitu juga untuk vendor B dan vendor C. Dari hasil ini kita dapat tentukan dan kita temukan bahwa untuk masing-masing kriteria itu memiliki poin-poin yang berbeda untuk masing-masing vendor. Sebagai contoh untuk kriteria quality, di sini yang memiliki nilai paling baik adalah vendor C. Sedangkan untuk company, nilai yang paling tinggi yaitu di vendor B dengan nilai 1,26. Sedangkan untuk service, nilai paling tinggi dimiliki oleh vendor C. Dan begitu pun secara keseluruhan. Berikutnya adalah summary dan kesimpulan dari hasil penilaian oleh masing-masing expert di slide sebelumnya. Maka kita mendapatkan gambaran umumnya seperti berikut. Vendor A dengan total nilai adalah 4,15. Vendor B dengan total nilai 4,02 dan vendor C dengan nilai total adalah 4,31. Dengan hasil tersebut, maka kita dapat menentukan pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Dengan pilihan pertama secara keseluruhan, maka jatuh kepada vendor C. Pilihan alternatif yaitu pilihan kedua, yaitu vendor A. Dan pilihan terakhir yaitu pada vendor B. Secara total kita dapat melihat adalah poinnya sebagai berikut. Tapi jika perusahaan membutuhkan untuk masing-masing kriteria, maka kita dapat hasilnya adalah untuk poin quality. Maka yang paling tinggi adalah vendor A. Sedangkan untuk poin company, maka vendor B adalah yang memiliki nilai lebih besar. Untuk service, vendor C lebih tinggi. Dan untuk sales personal dimiliki oleh vendor A. Dari hasil contoh kasus berikut, maka kita dapat mengambil kesimpulan dengan menggunakan Wake Point Evaluation Method, maka kita dapat memberikan keputusan vendor yang lebih terukur, objektif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diterapkan di lapangan. Terima kasih.